Saudara, dalam nama Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan buat kami satu hari ini. Boleh kami bangun pagi dan akan menerima firman menjadi kekuatan bagi hidup kami memulai segala kegiatan kami. Berfirmanlah Allah, hamba-hambamu siap menerima. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan menjadi renungan pagi hari ini bagi kita. Menjadi santapan rohani tertulis dalam Nats Amsal 11 ayat 17. Demikian bunyinya, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Selamat berjumpa lagi sahabat di dalam Kristus. Salam sehat, penuh syukur karena kita diberi kesempatan untuk berbuat baik kepada semua orang, pada sesama. Berbuat baik harus kita kerjakan menjadi gaya hidup kita. Bahkan kebaikan itu tidak boleh kita lupakan. Bahkan kebaikan itu adalah sifat ilahi yang harus terpancar dalam kehidupan kita, menjadi kita disebut anak-anak terang. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak boleh hidup tanpa orang lain. Manusia membutuhkan sesamanya untuk bekerja sama di dalam membangun kehidupan menjadi lebih baik. Karena itu saudara, diperlukan empati kepada sesama yang mendorong kita untuk saling memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita masing-masing. Janganlah kita lupa berbuat baik, memberi bantuan, sebab korban-korban demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tentu saudara-saudara, dalam nama Yesus Kristus, ada cukup banyak orang diperhadapkan dengan pergumulan dalam batinnya, yang salah satunya dalam hal berbuat baik. Ketika kita melihat perbuatan atau kalau kita melaksanakan perbuatan baik, seringkali kita tidak mendapatkan respon atau balasan sesuai dengan yang kita harapkan. Maka dia mulai merasa bosan untuk berbuat baik, mulai berpikir 1000 kali sebelum berbuat baik, dan akhirnya dia benar-benar berhenti untuk berbuat baik kepada orang lain. Seorang petani menanam padi atau sayuran pada saat bersamaan tumbuh dengan rumput di dalam padi dan sayuran itu. Namun andaikan petani itu menanam rumput, ia tidak akan pernah mendapati padi atau sayuran turut tumbuh di sana. Demikianlah perolehan dalam kehidupan kita ini. Ketika kita berbuat baik, terkadang hal-hal yang buruk malah yang datang kepada kita. Bahkan ketika kita berbuat baik, kita ada hinaan, bahkan cacian. Tentu di sana kita, bagaimana kita untuk memikirkan, apakah kita harus berhenti berbuat baik kalau kita dicaci orang, dihina orang? Tentu kita tidak membalasnya untuk mencaci. Kalau kita berbuat baik hanya sekedar untuk membalas kebaikan orang lain, apakah artinya? Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Tentu kita tidak sedemikian. Nats ini menasihatkan kita supaya kita benar-benar janganlah kita jemu-jemu untuk berbuat baik. Jikalau datang waktunya, kita akan menuai walaupun kita lemah.
Saudara, dalam nama Yesus Kristus, tentu tidak ada istilah rugi untuk terkor ketika kita melakukan perbuatan baik kepada siapapun. Sebagai orang percaya, berbuat baiklah dan seturutlah, dan itu menjadi keharusan dan menjadi buah dari keselamatan yang kita terima, dan itu merupakan bukti yang kita miliki daripada iman yang hidup. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah melulu untuk memuaskan diri kita sendiri, melainkan untuk memberkati sesama juga. Karena itu janganlah lupa berbuat baik, karena demikianlah yang berkenan di hadapan Allah. Mari saudara-saudara, berbuat baiklah selagi masih ada waktu. Itulah yang dikehendaki Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami santap untuk bisa kami lakukan, jadi sumber kekuatan bagi kami untuk perjalanan hidup kami dalam satu hari ini. Lindungi kami di setiap perjalanan hidup kami. Ampuni kami dari segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.